Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau ajak kalian melihat salah satu tempat yang biasanya aku jogging di sana. Sekarang aku udah mau siap-siap ke Kamang Iwa. Seperti biasa, aku kalau jogging itu sendirian, bener-bener gak sama teman. Sampai kadang-kadang teman aku tuh bilang, kok betah jogging sendirian? Justru kalau mau olahraga, mau belajar, itu lebih enakan sendiri. Kalian kira-kira sama gak sih? Beda halnya kalau misalkan emang pengen refreshing. Nah kalau refreshing ya enakan sama teman, ngobrol kayak gitu, terus makan-makan. Nah kalau jogging kayak gini aku emang lebih seneng sendirian aja. Jadi tujuannya buat jogging ya bener-bener kerealisasi. Buat kalian yang baru tahu dengan YouTube channel aku, jadi aku orang Palembang. Aku tinggal di salah satu kecamatan yang gak terlalu di tengah kota dan juga tidak terlalu di pinggir kota. Lumayan strategis karena jauh dari kemacetan. Aku tinggal di Kecamatan Sukarame. Nah, ini gak jauh dari rumah aku, jadi kalau mau menuju ke tengah kota, aku biasanya lewat dari jalur belakang, biar gak ketemu sama macet, dan juga pemandangannya lebih enak dilihat. Nah ini aku udah sampai di Taman Polda. Ini udah masuk ke tengah kota. Sebenarnya di sini juga ada bundaran kalau kita mau jogging. Banyak juga yang biasanya jogging di Taman Polda ini. Tapi kalau aku itu lebih nyaman jogging di Kamang Iwa. Pertama karena Kamang Iwa itu tempatnya lebih teduh, terus lebih luas. Terus juga banyak banget di sana orang jualan makanan. Dan di sana parkirnya menurut aku lebih luas. Jadinya aku ngerasa lebih safe aja kalau jogging sendirian di Kamang Iwa dibanding di Taman Polda ini. Kalau dibandingin juga rumahku ke Taman Polda ini kan lebih dekat. Tapi karena tadi aku lebih nyaman jogging ke Kamang Iwa, jadinya aku lebih baik agak jauh dikit tapi aku nyaman gitu. Dari rumah ke Kamang Iwa itu kira-kira setengah jam. Nah ini aku udah nyampe di Kamang Iwa. Sekarang aku mau cari parkir dulu. Yang pasti aku mau cari parkir yang dekat. Jadi nanti kalau kita balik gak terlalu jauh jalannya. Nah ini aku udah parkir di seberang bundaran. Jadi gak terlalu jauh, nanti tinggal nyebrang dikit aja. Sekarang yuk kita keluar. Ini persis banget di sebelah tempat aku parkir. Seperti yang aku bilang tadi, salah satu alasan aku lebih milih jogging di Kamang Iwa itu karena tempat jualan makanan itu banyak banget. Ini semuanya jajanan semua. Jadi di keliling Kamang Iwa ini banyak banget orang-orang jualan. Macam-macam jualannya, ada yang makanan berat, makanan ringan, terus ada minuman juga. Terus di sini juga ada orang yang jualan baju, ada yang jualan pernak-pernik kayak aksesoris cewek kayak gitu. Apalagi kalau weekend itu hari Minggu, biasanya setengah jalan di depan bundaran Kamang Iwa ini itu tuh jalannya ditutup khusus buat pedagang yang mau jualan. Jadi kalau kalian mau ke Kamang Iwa itu emang seru banget di hari Minggu. Tepatnya Minggu pagi sampai jam 10. Nah kalau udah di atas jam 10 itu jalan udah mulai dibuka kembali. Nah ini aku udah di rute bundaran tempat orang kalau mau jogging. Jadi ya disinilah tempatnya. Tempatnya ini luas banget. Bundarannya ini besar. Nah terus di keliling Kamang Iwa ini, di keliling rute ini itu banyak banget pohon-pohon besar. Itu kata aku bilang tadi. Jadi di Kamang Iwa ini kalau kita mau jogging kerasa teduh, gak panas. Makanya aku kalau jogging di Kamang Iwa ini sering juga di tengah hari, kayak misalkan jam 1 atau jam 2. Jadi walaupun di tengah bolong kayak gitu,
aku nyaman-nyaman aja karena jadinya nggak terlalu panas. Kalaupun panas ya panas wajar kalau siang hari ya, tapi nggak yang terlalu menusuk, itu nggak, karena masih ada sepoi-sepoi angin dari daun-daun di sini. Nah, di Kambang Iwa ini selain biasanya dijadiin orang tempat olahraga, juga ada taman bermain anak. Nih, kayak misalkan ada tempat mewarnai, terus ada juga bikin bangunan dari pasir, ada tempat mancing mini buat anak-anak kecil. Jadi di sini biasanya orang tua juga sering banget ngajakin anak-anak kecil mereka buat main di Kambang Iwa. Sekalian jogging, sekalian ngajak anaknya main juga. Di Kambang Iwa ini juga ada tempat air bersih yang bisa langsung buat diminum. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian misalkan lupa bawa minum atau kalian mau cuci tangan. Tapi kalau aku lebih prefer bawa air minum sendiri ya. Karena aku juga selalu diingetin sama ibu aku, kalau buat minum itu wajib bawa sendiri aja dari rumah. Jadi kemana-mana aku pasti bawa botol minum sendiri, walaupun itu ke rumah makan. Nah, ini ada KI Park. Di sini ada kayak lapangan kecil. Biasanya ini dipakai orang buat latihan. Ada yang latihan pramuka, terus ada yang latihan dance. Terus juga biasanya ada mobil-mobilan anak kecil biasa disater di situ. Macem-macem pokoknya bisa siapa aja pakai. Biasanya juga kalau orang yang mau yoga, ada yang bentang matras di sana. Terus di sini juga ada alat-alat buat olahraga. Jadi di sini tuh mendukung banget kalau kita mau olahraga. Bukan cuma sekedar bisa jogging doang ya. Tempatnya di sini temanya emang indoor. Tapi kalau misalkan hujan, di sini juga ada disediain tempat buat berteduh. Tuh, ini tempatnya. Nah, terus di sini bener-bener di depannya Kambang Iwa itu ada KFC tuh. Jadi kalau kalian mau makan abis dari jogging itu bisa banget langsung ke KFC. Terus di sebelah kirinya juga itu ada Starbucks. Jadi di sini tuh di tengah kota. Jadi banyak banget tempat makan. Terus ini yang di sebelah kanan juga itu daerah perkantoran. Terus ada klinik kecantikan juga. Jadi tempatnya di sini itu kelihatannya lebih tertib gitu. Di pinggiran rute tempat kita jogging, ini tuh banyak banget kursi-kursi yang dibangun. Jadi kalau misalkan kita capek atau pengen istirahat dulu sebentar, ini banyak banget tempat kita bisa istirahat. Ada juga di sini itu pondok-pondokan. Jadi terserah bebas kita mau pilih yang mana. Ini semuanya fasilitas umum. Kambang Iwa ini sering banget emang aku jogging di sini dari aku kecil. Dulu zamannya aku masih kecil, seringnya jogging berempat sama ayah aku, sama ibu aku, sama kakak aku juga. Jadi kalau dulu itu hampir setiap weekend ayahku tuh ajak kami subuh-subuh itu jogging di Kambang Iwa. Kayak misalkan target sama ayahku 5 putaran kayak gitu. Abis dari 5 putaran terus diajak beli jajan, beli buku gambar kayak gitu. Dulu kalau masih kecil itu nagih terus ke orang tua kayak ayo ya kita ke Kambang Iwa subuh-subuh, karena itu kan udaranya enak banget tuh subuh-subuh dingin. Terus banyak kalau kita masih kecil kan itu suka banget tuh ngeliat jualan-jualan kayak mainan. Terus tuh ada buku-buku gambar, ada banyak banget cemilan. Jadi aku paling seneng dulu diajak olahraga ke Kambang Iwa. Nah terus di tengah-tengah kolam Kambang Iwa ini dibikin jembatan buat nyebrang. Jadi kalau misalkan tuh kalian udah setengah putaran terus capek mau 1 putaran penuh, nah kita bisa lewat jalan pintas ini. Terus juga bisa kita foto-foto di tengah jembatan ini dengan view kolam Kambang Iwa. Nah ini bagus banget sih menurut aku pemandangannya, apalagi kalau di siang hari. Walaupun panas tapi cerah banget. Dulu zaman aku masih kecil, sekitar tahun 2005-2006, ini belum ada. Nah sekarang semenjak ada jembatan ini, dijadiin icon banget kalau di Kambang Iwa orang-orang mau foto.
Di sini tempatnya rindang banget kan yang kayak aku bilang. Terus di sini juga nggak berbayar, jadi semua orang bebas buat ke Kambang Iwa ini. Jadi nggak salah kalau Kambang Iwa ini rame banget. Terus banyak juga anak-anak muda yang datang. Kambang Iwa ini biasanya ramenya itu kalau nggak pagi itu sore. Kalau siang memang nggak terlalu rame yang jogging, tapi banyak juga biasanya yang sekedar nongkrong doang kayak gitu. Ada juga yang biasanya ngerjain tugas di sini. Nah ini aku di tengah-tengah jembatan. Ini serius kalau menurut aku view-nya itu enak banget dilihat. Mata itu jadi segar karena yang pertama air kolamnya juga warna hijau, terus daun-daunannya juga banyak banget warna hijau. Nah terus kalau abis jogging itu biasanya aku push up sama sit up sebentar. Nah itu biasanya aku di sini, jadi kayak tempat keramik semen gitu ya, nggak di tanah. Nah di sini tempatnya. Kayak yang aku bilang, jadi di Kambang Iwa ini karena memang lokasinya di tengah kota, jadi pengunjungnya itu banyak dan juga nggak berbayar kan. Jadi orang bebas kesini sesuka hati lah gitu. Oke, segini dulu vlog aku ke Kambang Iwa kali ini. Nanti next aku bakal bikin vlog lainnya, mungkin daily rutin aku, atau nanti aku bakal bikin vlog aku jalan kemana gitu. Pokoknya pantengin terus uploadan video aku. Terima kasih buat yang sudah nonton, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.